Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang solih-solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal persiapan penilaian tengah semester genap atau semester 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada beberapa materi yang harus disiapkan dan harus dipelajari agar anak-anak dalam mengerjakan soal PTS bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Yang pertama adalah pada pelajaran ke-6, ayo belajar. Di dalamnya, anak-anak bisa mempelajari tentang semangat belajar Nabi Idris alaihissalam, doa belajar, membaca dan menulis, dan rajin belajar. Pada pelajaran yang ke-7, ayo belajar Al-Quran. Di dalamnya, anak-anak belajar tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ada berapa ayat, diturunkan di mana, Al-Ikhlas itu artinya apa. Anak-anak harus hafal surah Al-Ikhlas juga, dan anak-anak tahu pesan yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas tersebut. Kemudian pada pelajaran yang terakhir, yaitu pada pelajaran yang ke-8 tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Raja. Di dalamnya berisi tentang Al-Malik, Asmaul Husna Al-Malik, Allah Maha Raja. Kemudian tentang 2 kalimat syahadat. Anak-anak, itulah beberapa materi yang harus disiapkan dan dipelajari agar anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Dan tentunya doa dari Pak Guru, semoga anak-anak bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, yuk kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Dengarkan baik-baik, perhatikan, mari kita belajar bersama dengan Pak Guru ya. Nomor 1, KD 3.2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas terdiri dari titik-titik ayat. Surah Al-Ikhlas itu ada berapa ayat anak-anak? A 3, B 4, C 5. Jawaban yang benar adalah B 4. Jadi surah Al-Ikhlas itu ada 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nomor 2, surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah. Berisi tentang titik-titik. Surah Al-Ikhlas itu berisi tentang apa, anak-anak? A. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Pertolongan, C. Kemenangan. Jawaban yang benar adalah A. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke nomor 3. Halimah membaca surah Al-Ikhlas. Halimah membaca lafal lam yalid wa lam yulad. Berarti Halimah membaca ayat yang ke titik-titik. Jadi kalau anak-anak hafal surah Al-Ikhlas, soal seperti ini sangatlah mudah. Ayat berapa anak-anak? Pintar sekali. Ayat yang ketiga. C jawabannya. 4. Allah tidak beranak dan tidak pula titik-titik. Allah tidak beranak dan tidak pula titik-titik. Ini arti dari surah Al-Ikhlas. Ayat ketiga ya, ayat ketiga. Allah tidak beranak dan tidak pula titik-titik.
A. Disuamikan, B. Diperistrikan, C. Diperanakkan. Jawaban yang benar adalah C. Diperanakkan. Kita masuk ke soal nomor 5. Sebelum datang agama Islam, kaum Quraisy menyembah titik-titik. Jadi sebelum ada Islam, itu kaum Quraisy menyembah apa, anak? A. Berhala, B. Matahari, C. Bulan. Jawaban yang benar adalah A. Berhala. 6. Hafizah belum lancar membaca surah Al-Ikhlas. Aminah sudah lancar membaca surah Al-Ikhlas. Yang dilakukan Aminah adalah titik-titik. A. Membaca surah Al-Ikhlas sendiri, B. Membantu Hafizah belajar membaca surah Al-Ikhlas, C. Membiarkan Hafizah belajar membaca surah Al-Ikhlas sendiri. Jadi ketika Hafizah belum lancar, sedangkan Aminah sudah lancar, apa yang harus dilakukan Aminah? Jawaban yang benar adalah B. Membantu Hafizah belajar membaca surah Al-Ikhlas. Nomor 7. Mim dan lam, ya, huruf di samping ini jika diberi harokat fathah berbunyi titik-titik. Harokat fathah itu baris yang ada di atas itu, ya, baris satu yang ada di atas huruf itu namanya harokat fathah. Ketika huruf mim dan lam diberi harokat fathah, maka berbunyi A. Laha, B. Mala, C. Lama. Jawaban yang benar adalah B. Mala. Kita masuk ke KD 3.5. Nomor 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Malik, yang artinya Allah Maha titik-titik. A. Merajai, B. Mengasihi, C. Menyayangi. Jadi Al-Malik itu artinya apa, anak-anak? Pintar sekali. Artinya adalah Allah Maha merajai. A. Jawabannya. 9. Di bawah ini yang termasuk meneladani sifat Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Ya, cara meneladani sifat Al-Malik Allah, sifat Maharaja Allah dalam kehidupan sehari-hari. A. Rendah diri, B. Tinggi hati, C. Rendah hati. Jawaban yang benar adalah C. Rendah hati. Tidak boleh sombong, ya, rendah hati. 10. Berikut ini cara meneladani sifat Al-Malik di sekolah, yaitu titik-titik. Cara meneladani sifat Al-Malik di sekolah. A. Udin selalu memerintah teman-temannya karena ia ketua kelas. B. Siti malas mengikuti pelajaran karena ia sudah pintar. C. Mengerjakan tugas dari guru dengan penuh tanggung jawab. Jadi cara meneladani sifat Al-Malik di sekolah yaitu jawaban yang benar adalah C. Mengerjakan tugas dari guru dengan penuh tanggung jawab. Kita masuk ke KD 3.6. 11. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Membaca kalimat syahadat bagi umat Islam hukumnya titik-titik. Hukumnya apa, anak-anak? Pintar sekali. Hukumnya adalah A. Wajib. 12. Ada 25 nabi yang wajib kita imani. Nabi yang terakhir atau yang ke-25 bernama titik-titik. Nabi siapa, anak? A. Ibrahim alaihissalam, B. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, C. Sulaiman alaihissalam. Jadi nabi terakhir penutup para nabi itu adalah B. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13. Aku bersaksi bahwa tidak ada titik-titik selain Allah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. A. Jawabannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu adalah arti dari syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. 14. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
Hal ini merupakan arti dari syahadat titik-titik. Tadi di soal nomor 13 itu syahadat tauhid, dan soal nomor 14 ini adalah tentang syahadat Rasul yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 15 asyhadu an la ilaha. Nah, lanjutannya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Jawaban yang benar adalah C, illallah. 16 wa asyhadu anna Muhammadar. Lanjutannya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawaban yang benar adalah B, Rasulullah. Udah kan anak-anak? Itu adalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kita masuk ke soal nomor 17. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi titik-titik. Jawaban yang benar adalah C, seluruh alam. 18. Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Rasulullah artinya titik-titik Allah. Apa anak-anak artinya? Rasulullah itu artinya utusan Allah. A jawabannya. 19. Orang yang menyembah selain Allah disebut titik-titik. A musyrik, B munafik, C muslim. Jawaban yang benar adalah A musyrik. Jadi musyrik itu adalah orang yang menyembah kepada selain Allah, yang menyembah berhala, menyembah pohon, itu kan, menyamakan Allah dengan benda yang lain. Itu namanya orang musyrik. A jawabannya. 20. Kalimat syahadat terdiri atas titik-titik kalimat. Kalimat syahadat itu ada berapa kalimat anak-anak? Pintar sekali. Ada dua kalimat. Jawaban yang benar adalah B, 2. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat Rasul berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke soal nomor 21. Orang yang akan masuk agama Islam harus membaca syahadat. Arti syahadat adalah titik-titik. A. Persaudaraan, B. Pertolongan, C. Persaksian. Jawaban yang benar adalah C. Persaksian. 22. KT3.14. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang pandai dalam titik-titik. A. Membaca dan menghitung, B. Membaca dan menulis, C. Menulis dan menghitung. Jawaban yang benar adalah B. Membaca dan menulis. 23. Gambar di atas menunjukkan siswa-siswi yang meneladani sifat Nabi titik-titik. Di situ ada gambar anak-anak sedang belajar, sedang membaca, sedang menulis. Berarti anak-anak itu sedang meneladani sifat Nabi Idris alaihissalam. Jawabannya adalah C, Nabi Idris alaihissalam. 24. Rahma mendapatkan tugas dari gurunya untuk mengerjakan soal. Yang sebaiknya dilakukan Rahma adalah titik-titik. A. Mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, B. Mengerjakan soal-soal yang mudah saja, C. Minta bantuan teman untuk mengerjakannya. Jadi ketika Rahma mendapatkan tugas dari gurunya, yang dilakukan Rahma apa? Jawaban yang benar adalah A. Mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Gitu ya Nana ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke soal terakhir, nomor 25. Faisal ingin meneladani Nabi Idris alaihissalam. Yang dilakukan Faisal adalah titik-titik. A. Bekerja tanpa lelah, B. Menjadi penjahit baju, C. Belajar dengan tekun. Jadi ketika Faisal ingin meneladani Nabi Idris, yang dilakukan Faisal yaitu belajar dengan tekun. C jawabannya. Anak-anak, demikianlah pembahasan soal persiapan penilaian tengah semester genap
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan Pak Guru doakan semoga anak-anak dapat mengerjakan soal PTS tahun ini dengan sebaik-baiknya, mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pembahasan ini dengan Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.